Terima kasih Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggenjot berbagai sektor terutama untuk mendatangkan iklim investasi yang baik bagi Sulawesi Tengah. Nah, menuju 3 tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah, berbagai capaian dan strategi pun terus untuk diupayakan. Nah, pemerintah Sulawesi Tengah juga tengah memastikan sektor pariwisata dan pertambangan yakni nikel sebagai potensi untuk kemajuan pembangunan wilayah Sulawesi Tengah. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir di studio Metro TV. Hari ini ada Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rudi Master. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik. Kemudian mendampingi juga ada Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Christina Sandra Tobondo. Apa kabar Bu? Baik, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Dan ada juga hadir turut bersama kami Kepala DPM PTSP Bapak Muhammad Rifani Pakambudi dan serta Kasubdit Retribusi dan Pendapatan Lain Bapenda Bapak Supardin Kahar. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi. Baik, untuk memulai pembicaraan kita pada pagi ini saya akan langsung bertanya kepada Bapak Gubernur Pak Rusdi. Pak Rusdi, di sepanjang tahun 2022 ini Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Pak. Ini mencapai 15,17%, jauh melesat di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya di angka 5,31%. Lalu ada peningkatan pendapatan asli daerah dari hanya 900 miliar rupiah menjadi 1,9 triliun rupiah. Ini angkanya sangat fantastis ya Pak, penambahannya ya. Nah, apa saja sebenarnya sektor-sektor yang mendorong pencapaian fantastis tersebut? Ya. Pertama-tama yang mendorong itu 8, sekian itu dari sektor industri pengolahan logam. Kemudian dari sektor pertambangan dan galian kek 3,40. Kemudian dari sektor konstruksi 0,88 lebih ya. Dan kemudian dari sektor pertanian itu 0,56. Itu kira-kira yang mendorong apa itu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menjadi 15, sekian 17% tersebut. Jadi faktor utamanya masih dari tambang ya Bu? Dari industri pengolahan dasar. Apa jenis tambang yang paling signifikan berada di Sulawesi Tengah yang mendorong? Yang mendorong itu kira-kira satu nikel. Orang bilang sekarang kemana-mana saya bilang gubernur kaya karena nikel ya. Karena 4 provinsi yang mempunyai nikel. Tapi industri yang terbanyak di Sulawesi Tengah. Oke. Tersebar di berapa kabupaten itu Pak untuk nikel? Kira-kira ada 3 kabupaten. 3 kabupaten. Kabupaten Morawali, Kabupaten Morawali Utara, Kabupaten Banggai. Oke, sampai dengan saat ini industri nikel tengah berkembang terus ya berarti Bu Pak. Oke. Lalu terkait dengan Ibu Sandra sendiri, tadi kan data yang kami dapatkan bahwa pendapatan aslinya itu sangat meningkat ya Bu ya, dari 900 miliar menjadi 1,9 triliun rupiah. Bagaimana untuk di tahun 2023 sejauh ini Bu? Kalau 2023 memang 1955 triliun PAD ya. Kalau pendapatan keseluruhan kita 2023 4,8 triliun. Untuk 2024 kemarin hasil pembahasan sudah tembus 2 triliun lebih, 2,25 triliun. Seperti itu berkaitan dengan perkembangan PAD Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, ini suatu capaian yang positif ya, kita lihat ya dari tahun ke tahun ada selalu peningkatan apalagi dengan adanya sektor pertambangan tersebut. Kalau untuk dari DPM PTSP nih Pak Rifani, ini kan sektor pertambangan merupakan sektor yang bisa dikatakan sangat seksi ya, banyak menarik minat investasi. Kalau dari DPM PTSP sendiri sejauh ini bagaimana terkait dengan penanaman modal untuk di sektor-sektor pertambangan? Ya, baik, terkait industri pertambangan, untuk pemerintah pusat itu memberikan target investasi kita sebesar 11,68 triliun. Nah, sampai bulan September ini alhamdulillah kita sudah mencapai sebesar 83 triliun. Jadi kurang lebih 75% capaian realisasi investasi kita. Dan memang untuk di Sulawesi Tengah yang tertinggi itu adalah industri logam. Ya, itu peningkatan mulai terlihat sejak tahun kapan Pak perubahan ini? Ya, peningkatan itu sejak tahun adanya undang-undang industri. Iya. Perubahan sejak tahun 2000. Setelah ada perubahan undang-undang
industri, bahwa semua industri nikel tidak lagi diekspor berupa bahan baku, tetapi sudah harus hilirisasi di Indonesia. Jadi ini kita bisa dikatakan semakin berdaya. Kita mempunyai sumber dayanya, tapi kita juga mampu untuk mengelolanya sampai jadi barang jadi. Ya, baik. Kalau Pak Supardin, ini kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Gubernur, sama Bu Sandra juga ada peningkatan yang sangat signifikan ya terkait dengan pendapatan di Sulawesi Tengah. Kalau untuk dari Bapenda sendiri, bagaimana melihat hal ini, hal positif capaian ini? Ya, sangat baik. Pertama, Badan Pendapatan memiliki tugas dan fungsi 3 sebagai pemungut, sebagai koordinator pendapatan, pengelola, dan tugas mengawal. Yang memungut ini adalah di pajak daerah yang kami kelola langsung, memungut yang paling kami adalah kerjasama, monitoring lapangan, kemudian melalui Bapak Gubernur menyampaikan kepada Bupati untuk mendukung program kegiatan dari 3 mitra, kepolisian, Bapenda, dengan PT Jasara Harja. Nah, itulah yang kami lakukan dari sisi untuk peningkatan PAD. Kemudian dari mengkoordinir tugas kami kepada perangkat daerah, teknis khusus retribusi, pencapaiannya juga sangat bagus. Dan sekarang untuk pajak yang kami kelola 86%, 86% posisi di Oktober. Nah, kenaikannya cukup signifikan. Kemudian dari sisi tugas yang ketiga adalah mengawal, di mana kami mengawal tambang, khususnya PNBP. Dari DBH, pencapaiannya cukup signifikan. 3 tahun kepemimpinannya Pak Gub, itu kami dapat mengikuti Raikon itu 5 triliun, 5,8 triliun. Dari 5,8 triliun itu, bagian Provinsi Sulawesi Tengah 80%, sekitar 4,6 triliun itu masuk ke Sulawesi Tengah. Dan bagian kami sendiri, khusus di Gubernur dikelola itu sekitar 838 miliar. Nah, inilah. Nah, untuk tahun 2023 ini, baru posisi TW3, kami sudah mendapatkan sekitar 279 miliar. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan, kami buka bahwa benar-benar pimpinan Bapak Gubernur melakukan optimalisasi pendapatan dari sektor 3 sektor tadi itu, dari pajak dan retribusi sama mengawal dana bagi hasil cukup signifikan. Ya, betul. 3 tahun menuju kepemimpinan Pak Rusdi ini ternyata kalau saya lihat ini benar-benar merealisasikan visinya Sulawesi Tengah ya. Gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan juga lebih maju. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita bersama dengan seluruh narasumber saya yang sangat luar biasa ini dari Sulawesi Tengah. Pak Gubernur, tadi kan kita sudah singgung bahwa semua capaian dipaparkan tadi oleh Bapak dan Ibu di sini semuanya merealisasikan, menggambarkan bahwa visinya Sulawesi Tengah untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera ini benar-benar diupayakan. Lantas, ke depannya Pak, apalagi mungkin yang harus dikejar? Visi apalagi atau penggambaran seperti apa yang harus dikejar untuk menjadikan Sulawesi Tengah lebih maju dan sejahtera lagi? Terus terang pembangunan infrastruktur jalan kami masih sangat rendah. Kemudian pendidikan dan vokasi, pembangunan sumber daya manusia yang harus berdaya saing. Dan kemudian saya ada tawaran nanti ke depan, mampukah kita bisa nanti kalau sudah dapat duit yang banyak, kita bikin namanya, kita BPJS kan semua rakyat yang miskin. Wah, itu sangat fantastis. Itu kira-kira, saya hitung-hitung kemarin, ya 60 miliar. Kalau kabupaten sharing sama kita 22 miliar, berarti 26 miliar ya. 26 miliar berarti kita 30 lebih miliar daripada jadi pokir. Kira-kira seperti itu. Itu semua yang kita kembangkan ke depan untuk bisa lebih maju, lebih
Dan kita harus menjaga suasana investasi dan menjaga harmonisasi antara lingkungan dan investasi itu sendiri. Baik, saya sepakat terkait dengan hal itu. Kemudian tadi Bu Sandra, Bapak sempat menyinggung salah satu yang akan dikejar ke depannya adalah terkait dengan SDM, berarti penyerapan tenaga kerja. Kalau data yang saya dapatkan ini mengatakan bahwa di tahun 2019 ke tahun 2020 sempat memang terjadi penurunan serapan tenaga kerja. Tetapi ternyata dari 2020 hingga 2022 ini bounce back, Bu. Ada peningkatan. Nah, faktor apa saja kira-kira yang menurut Ibu Sandra sebagai Bapenda ini melihat kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau begini Mbak, kalau data kita 2021 untuk tingkat pengangguran itu angkanya 3,67 yang Februari. Kemudian 2022 menjadi 3,49%. Berarti terjadi penurunan pengangguran. Dan apa saja yang diperbuat oleh Bapak Gubernur dalam hal ini bahwa untuk pengurangan pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu segera merealisasikan berbagai investasi yang baru rencana dan kemudian dari OPD pengampu seperti investasi pertambangan untuk didorong untuk percepatan realisasi investasinya dan kemudian dari percepatan realisasi investasi dia harus membina UMKM yang ada sehingga UMKM bisa naik kelas. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi ini harus match and link dengan dunia usaha dan dunia industri. Betul. Nah seperti itu yang akan, dan sekarang sudah dilakukan bagaimana pemerintah daerah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri agar terjadi link dan match antara vokasi yang ada dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian pemberdayaan UMKM dalam rangka mewirausahakan UMKM sehingga UMKM naik kelas dan juga membina usaha-usaha baru. Kiranya usaha-usaha baru itu tumbuh dengan adanya industri-industri yang ada sehingga pasar kerja yang ada itu bisa terserap melalui masyarakat Sulawesi Tengah seperti itu Mbak. Baik, jadi tenaga siap kerja disesuaikan ya dengan kebutuhan ya dan semua faktor pendukungnya UMKM juga diberdayakan mengikuti dengan kondisi yang ada saat ini. Lalu Pak Rifani, saya tahu nih kalau misalnya Sulawesi Tengah tuh punya jargon semua bisa investasi. Jadi tidak tertutup pintunya untuk siapapun ya. Nah, kemudahan apa berarti yang bisa disediakan agar semuanya bisa investasi? Ya, baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah Sulawesi Tengah sudah memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Tujuannya perda ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor agar diberikan kemudahan, kemudian juga memberikan perlindungan yuridis terhadap penyelenggara perizinan. Dan untuk mendukung jargon ini, kami juga melaksanakan yang namanya kegiatan pengendalian penanaman modal, di mana kegiatan ini membantu para investor untuk merealisasikan investasinya. Kemudian juga ada kegiatan kami yang namanya klinik investasi, di mana sudah kita laksanakan di 13 kabupaten dan tahun ini sudah kami laksanakan di 4 kabupaten, di mana kegiatan ini kita memfasilitasi UKM untuk memberikan izin NIB-nya, ya, kemudian perizinan-perizinan lainnya, bahkan kita fasilitasi untuk mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga perbankan, lembaga-lembaga keuangan. Baik, jadi dibimbing ya Pak, benar-benar dikawal hingga investasi itu benar-benar terrealisasi. Kemudian bicara soal realisasi Sulawesi Tengah ya, kita berbicara Sulawesi Tengahnya. Daerah mana yang ternyata realisasi investasinya ini paling besar? Ada berapa banyak? Ya, kalau yang tertinggi untuk tahun ini itu kebetulan memang Kabupaten Morowali. Ya, kemudian disusul oleh Kabupaten Morowali Utara, kemudian Kota Palu, kemudian yang keempat Banggai dan yang terakhir Poso. Oke, kelima daerah ini paling kuat di sektor pertambangan ya Mbak? Iya, sektor pertambangan dan industri logam dasar. Oke, terkait dengan industri logam dasar juga sangat kuat ya. Kemudian Pak Supardi, tadi kan sudah dipaparkan daerahnya. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah melihat dampak dari investasi ini untuk mungkin di wilayah tersebut? Hasilnya seperti apa? Ya, cukup signifikan dari sisi pajak daerah telah membantu karena banyak pajak kendaraan di dalamnya. Ya, itu yang bagaimana kita mudahkan mereka sesuai juga dengan aturan untuk bagaimana caranya mereka bisa membayar pajak, taat pajak melalui saya sampaikan tadi
surat gubernur didukung oleh para bupati dan wali kota sampai ke desa. Nah, itu yang kami lakukan sehingga 3 tim Bapenda, polisi dengan Jasara Harja bermitra kerjasama sampai turun ke desa, dan sampai hari ini saya punya kepala badan ada di lapangan, Bu. Ya. Sampai saya ditunjuk untuk menghadiri pada hari ini ya, bersama tim yang turun dengan kepolisian karena memasuki akhir tahun ini harus diselesaikan. Nah, itu Dikejar ya? Dikejar target. kita sudah 86%, Bu. Jadi sedikit lagi kita pasti akan capai. Ya, 86%, 14% ini bisa lah sampai akhir tahun Iya, ya. bisa. Kita optimis ya. Optimis ya. Untuk tercapai. Oke, terima kasih Pak Supardi untuk penjelasannya. Terima kasih juga Pak Rifani. Dan pemirsa, kita akan masih melanjutkan Selamat Pagi Indonesia. Dan ada narasumber lain yang sangat juga luar biasa untuk hadir bersama kita membahas lagi terkait dengan Sulawesi Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita tahu sekarang ya bahwa nikel ini menjadi salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Lantas seperti apa pemanfaatannya dan bagaimana pengelolaan dana bagi hasil dari sektor tambang, khususnya nikel dimanfaatkan kembali untuk rakyat? Kita akan kembali mengulasnya pagi ini. Nah, Pak, tadi kita sudah melakukan pembahasan ya terkait dengan nikel dan juga beberapa sektor lain dan hasilnya seperti apa. Nah, untuk nikel sendiri saya penasaran, seberapa signifikan sih sebenarnya dampaknya mengubah Sulawesi Tengah? Wah, besar tentunya. Tadinya hilirisasi saja, sebelum hilirisasi pendapatan dari sektor nikel hanya 33 triliun untuk Indonesia. Tadinya ya Pak? Tadi, Nah, sekarang sudah 500 triliun menurut Presiden, bukan saya. Menurut Presiden waktu pertemuan dengan Apindo saya hadir ada 500 triliun. 500. Jadi saya tidak tahu berapa. Oleh sebab itu kita lagi ngitung minta. Tapi menurut SDM ada pendapatan kita sebenarnya harusnya 900 miliar yang bagi hasil. Tapi saya nanti dia jelaskan ya. Kenapa belum tersalurkan secara keseluruhan? Nah, itulah karena kita sangat membutuhkan itu untuk membangun infrastruktur khususnya di bidang pertanian, di bidang SDM, di bidang pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia banyak lah. Apalagi kami harus mempersiapkan Sulawesi Tengah itu sebagai daerah belakang daripada IKN ke depannya. Itu jadi semua itu kami memerlukan uang. Ya, kalau dibandingkan dengan kabupaten saja di Jawa kami pendapatannya sudah sekian lebih besar dari kami provinsi yang menghasilkan tambang begitu banyak. Tetapi belum puas mendapatkan bagi hasil yang baik. Iya, bagi hasilnya berguna ya untuk mengembangkan di sektor lain ya. Sektor pariwisata, sektor infrastruktur jalan. Itu. Oke. Saya akan lanjut ke Pak Aramansyah Ismail. Pemirsa, saat ini sudah hadir juga Kepala ESDM dari Sulawesi Tengah. Pak, saya ingin langsung memperdalam yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan nikel yang dampaknya sebegitu signifikan. Ada bagi hasil juga 900 miliar yang masih akan dikejar kemudian. Selain nikel mungkin, apalagi potensi-potensi yang bisa terdapat di Sulawesi Tengah? Jadi terima kasih Mbak ya. Potensi sumber daya alam kita itu kan selain dari logam dan non logam serta batuan. Kalau logam itu seperti nikel, biji besi, emas, dan lain-lain itu. Seperti yang dikemukakan tadi oleh Pak Gubernur bahwa ada PAD kita yang masuk dari PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Itu 3 tahun terakhir itu sangat signifikan. Mungkin target rencana realisasi dari pemerintah pusat ditargetkan sekian, kita itu sampai 700% realisasinya. Jadi kemarin itu perhitungan sampai triwulan ketiga, PNBP kita itu yang terakhir realisasi itu kurang lebih 5,9 triliun. Dana bagi hasil yang kita dapat itu sebenarnya 951 miliar, tapi terinput masuk ke provinsi untuk sementara pada triwulan ketiga kurang lebih 400-an ya Ibu. Jadi masih ada selisih 500 miliar lebih yang kurang tahu ini dari Kementerian Keuangan belum turun ke pihak kita di provinsi.
Oke, tapi yang jelas sektor pertambangan, nikel dan juga potensi lainnya ini memberikan perubahan ya, Ya, untuk sangat. Sulawesi Tengah ya. Nah, tadi kita sempat menyinggung Bu tentang dana bagi hasil. Nah, sebenarnya untuk dana bagi hasil ini bagaimana pemanfaatannya untuk program pembangunan, kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah? Ya, makasih Mbak. Untuk dana bagi hasil Provinsi Sulawesi Tengah 427 miliar termasuk dana bagi hasil nikel untuk di tahun 2023. Dan di dalam struktur APBD, bahwa dalam struktur APBD kita pendapatan 2023 ya Mbak, 4,8 triliun. Termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil itu termasuk di dalam 4,8 triliun dan pengalokasian 4,8 triliun itu diperuntukkan untuk prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023, yaitu pada saat Bapak Gubernur kemarin mengkampanyekan bahwa bencana alam, penanganan bencana alam, maka prioritas di tahun 2023 salah satunya adalah penanganan bencana alam, kemudian peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, dan kemudian juga peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan perikanan dan peternakan. Nah, itulah prioritas yang dilakukan pembiayaan dari 4,8 triliun termasuk mandatori 20% pendidikan, 10% kesehatan dan juga infrastruktur dan juga pelaksanaan SPM. Itu semua yang dilakukan melalui sumber pembiayaan, salah satunya adalah PNBP. Baik. Demikian, Mbak. Pak, ini kan bisa dikatakan Sulawesi Tengah ini sudah dalam posisi yang baik ya saat ini kondisinya. Tapi tentu kita ingin lebih baik lagi ke depannya. Apa yang menjadi harapan Pak Rusdi untuk Sulawesi Tengah ke depannya? Kedepannya tentu satu, manusianya harus punya sumber daya karena tantangan ke depan kita makin besar. Saya terus terang Sulawesi Tengah itu yang sebenarnya sumber daya masih diukur dari apa? Lihat dari tentara jadi jenderal saja susah. Satu orang, bukan kayak orang Sumatera Medan banyak jenderal. Nah, kita baru satu orang kali jenderal. Polisi belum ada jenderal. Kajati aja belum ada. Jadi begitulah ketinggalan Sulawesi Tengah. Lebih hebat orang Papua ya. Jenderal polisinya banyak, jenderal tentaranya banyak, kita belum. Baru mulai sekarang kita berjuang membangun ini, memberikan kesadaran kepada rakyat supaya kita mau maju. Karena tahun 3000 tahun sebelum Masehi kita telah punya peradaban orang Sulawesi Tengah begitu tinggi. Kenapa kita tidak kejar kembali? Supaya orang Sulawesi Tengah itu salah satu orang di Indonesia yang punya kebudayaan, peradaban yang tinggi. Karena 3000 tahun, kenapa kita harus tinggal sekarang? Kita terus terang tertinggal dari sekian provinsi yang ada. Baik, jadi harapan utamanya adalah sumber daya manusianya semakin berdaya ya Pak, karena tanahnya begitu kaya, tapi belum bisa menghasilkan seperti yang Bapak harapkan tadi, ada jenderal, ada apapun ya yang jabatannya lebih bagus lagi ke depannya. Jadi semoga dengan adanya perubahan signifikan dari sektor pertambangan ini, sumber daya manusia dan juga masyarakat di Sulawesi Tengah semakin maju ya Bu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rusdi untuk waktunya, Bu Sandra dan juga Pak Rahman bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Demikian pemirsa untuk sesi dialog bersama dengan pemerintah Sulawesi Tengah pada pagi ini. Tetaplah bersama kami, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.